Ekspektasinya adalah bisa menjadi pribadi dan pasangan yang dewasa. Dia itu orang yang gue pengen dari kriterianya, tapi juga orang yang gue butuhin. Dan orangnya itu nggak memanfaatkan kebucinan gue sih. Hai, gue Mira. Gue Uca. Halo, gue Adif. Gue Evi. Welcome to IMO in my opinion. Wah, akhirnya perdana nih gue nongol di IMO meskipun gue udah di luar target market. Duh, malu banget nih gue disuruh syuting-syuting gini. Mau nanya apa sih nih? 27 tahun, tapi 10 tahun yang lalu. Umur gue sekarang 29 tahun. Gue sekarang 21. 23. No honey, I'm an album. Udah punya pacar. Lebih ke complicated sih hubungan gue. Officially taken akhirnya. Kalau menurut gue itu penting. Karena manusia kan juga namanya makhluk sosial ya. Kayaknya seneng juga kalau ditemenin. Kalau di masa depan mungkin gue mikirnya penting. Tapi mungkin bukan priority aku sekarang sih. I think first we need to be happy with ourselves first gitu. Jadi apa ya, jangan sampai kita itu menggantungkan standar kebahagiaan kita itu sama orang lain atau pasangan hidup. Karena nanti misalnya kalau nggak dapet yang sesuai ekspektasi atau nggak dapet jodoh, ya sedih banget ya. Jadi tidak frustration gitu. Someone yang compatible dengan aku. Kalau yang gue pengen sih banyak banget pasti. Pengen yang bisa melengkapin satu sama lain. Yang bikin nyaman, perilakunya baik, sikap baik. Yang bisa membawa kita berdua itu menjadi a better person. Dan berterima kekurangan dari masing-masing. Pernah sih. Untuk yang udah sesuai, udah nemu. Kalau yang sesuai sama yang gue pengen, kayaknya belum. Tapi mungkin udah ada beberapa potensialnya lah. Perjalanan dulu sampai nemuin sekarang itu 5 tahun pacaran gak jadi pernah. Beda keyakinan pernah. Ketemu yang dominan banget juga udah pernah. Kalau nyari sebenarnya gue bukan orang yang nyari pasangan hidup atau pacar gitu ya. I guess in time kayaknya akan datang pada waktunya gitu, di saat lu sendiri ready. Ya kita lihat aja nanti ya. Ekspektasinya adalah Bisa menjadi pribadi dan pasangan yang dewasa. Dia itu orang yang gue pengen dari kriterianya, tapi juga orang yang gue butuhin. Dan orangnya itu nggak memanfaatkan kebucinan gue sih. Sebenarnya kalau soal ekspektasi, aku masih belajar sih. Maksudnya dalam artian ketika kita punya ekspektasi itu kan berarti punya harapan. Jadi jatuh cinta pada harapan itu gitu loh. Jadi instead of jatuh cinta pada harapan itu, kenapa kita nggak cari seseorang yang memang kita sukain, jadi nggak ada ekspektasi, jadi nggak ada yang dikecewakan. Bangga nggak mak gue nonton? Menarik. Gimana ya? Pengen dilihat jadi pasangan itu yang tegas. Orang yang dipercaya. Jadi seseorang yang bisa dia banggain. Gue pengen jadi orang yang membuat dia bertumbuh juga gitu. Dalam artian gini, mungkin bisa jadi gue adalah orang yang akan memberi dia cobaan gitu ya. Nah tapi saat itu datang, maka sebisa mungkin apa yang kita lalui bersama tuh kita dapat learningnya dan membuat dia dan gue jadi orang yang lebih baik itu tadi gitu. Kalau gue yang diajak susah sih, gue mau aja. Karena sama yang sekarang sih udah cukup yakin buat jalanin sama-sama lagi dari nol. Nggak mau. Gue pun dulu sudah mulai dari bawah Bun, dan itu berat ternyata ya. Sekarang pun kayaknya beban hidup masih banyak gitu ya. Instead of someone ngajakin kamu nol, kenapa nggak orang itu tuh ngejar kamu sampai di level yang setara gitu. Maksudnya ngajaknya jangan ngajak susah gitu. Ngajak seneng-seneng kek, ngajak ke Dufan gitu. Kalau kesimpulan dari gue, Apa ya? Pasangan hidup itu perlu. Penting tapi ya nggak mandatori gitu. Jangan sampai kita tuh jadi lupa dan kehilangan diri sendiri. Make sure dulu kamunya sendiri udah bahagia gitu.
Jangan kayak kamunya masih struggle, kamu masih susah, terus kamu datang ke kehidupan orang lain ataupun sebaliknya, tapi jadinya kamu nggak senang gitu, kamu nggak bahagia. Formula jodoh itu kalaupun berubah nggak apa-apa gitu. So take your time and find your own formula jodoh itu tadi. Gitu, Bu. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau kamu punya cerita seru soal PDKT atau mungkin ada kriteria khusus dalam pasangan hidup, jangan lupa komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notifications supaya nggak ketinggalan video-video beauty journal lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!